Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yonur Afandi dengan NIM 2252112773. Saya merupakan salah satu mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta dengan prodi Manajemen Bisnis Syariah. Pada siang hari ini saya sedang berada di daerah sekitar domisili saya, yaitu Kampung Lele. Desa ini merupakan desa sentra pembudidaya ikan lele. Di dalam desa ini pasti tentunya banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan proses manajemen sesuai dengan tema yang saya akan bawakan, yaitu manajemen strategi. Nah, apa itu manajemen strategi? Manajemen strategi merupakan proses atau usaha manajerial suatu badan usaha atau perusahaan untuk menumbuh kembangkan kekuatan guna memperkuat atau guna memperbesar peluang yang muncul untuk merealisasikan atau mewujudkan visi misi yang ditetapkan pada tujuan. Itu untuk pengertian manajemen strategi. Lalu pada proses manajemen strategi itu ada beberapa bagian, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Di dalam faktor internal itu ada kelemahan dan ada kelebihan. Nah, kelemahan dan kelebihan itu merupakan hal-hal yang mampu dikendalikan oleh perusahaan atau organisasi tersebut, seperti proses pemasaran, proses produksi, proses pengauditan keuangan, atau proses lainnya yang berkaitan dengan area internal perusahaan tersebut. Lalu untuk faktor eksternalnya itu ada dua bagian, yaitu peluang dan ancaman. Di dalam peluang dan ancaman ini merupakan hal-hal yang mampu merubah atau hal-hal yang mampu mengaitkan perusahaan tersebut akan maju ke depannya atau mengalami kemunduran secara signifikan atau secara proses terstruktur. Itu untuk peluang dan ancaman. Nah, ancaman dan peluang ini merupakan hal-hal yang di luar kendali perusahaan, seperti faktor ekonomi, faktor kondisi pemerintahan, faktor teknologi. Itu merupakan hal-hal yang eksternal di dalam perusahaan. Oke, selanjutnya adalah tujuan manajemen strategi. Yang pertama adalah merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan supaya tujuan ini mampu tercapai oleh perusahaan atau organisasi tersebut. Lalu yang kedua adalah untuk mengevaluasi semua strategi atau keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya, apakah hal ini efektif untuk perusahaan tersebut ataukah ini kurang untuk perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah tujuan dari manajemen strategi adalah untuk membentuk strategi untuk menyusun ke depannya agar perusahaan atau organisasi usaha tersebut lebih maju. Yang terakhir adalah untuk meningkatkan kualitas mutu dan meningkatkan inovasi ke depannya untuk perusahaan tersebut. Lalu untuk fungsi manajemen strategi adalah satu, untuk menjadi acuan untuk perbaikan atau perencanaan selanjutnya. Lalu untuk mengusung visi misi yang telah ditetapkan. Yang ketiga adalah fokus pada branding atau fokus pada proses produksi atau proses pemasaran yang hal-hal lainnya yang berkaitan dengan perusahaan tersebut supaya maju, supaya lebih berkembang ke depannya. Itu merupakan salah satu fungsi dari manajemen strategi. Oke, selanjutnya adalah proses dari manajemen strategi. Nah, itu ada 3 bagian, yaitu yang pertama adalah proses formulasi. Nah, pada proses formulasi ini merupakan tahap awal. Yang pertama yaitu menentukan visi dan misi yang akan dicapai, lalu mengidentifikasi peluang dan ancaman di dalam strategi tersebut. Yang ketiga adalah menganalisis kelemahan dan kekurangan yang dimiliki perusahaan terhadap strategi tersebut. Lalu yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Itu untuk tahap awal, yaitu formulasi. Lalu untuk kedua adalah implementasi atau penerapan. Dalam penerapan ini ada beberapa bagian. Yang pertama
adalah menentukan tujuan atau target kedepannya itu seperti apa. Yang kedua adalah mengelola seluruh kebijakan dan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah memberi motivasi kepada seluruh komponen-komponen perusahaan. Lalu yang keempat adalah membangun kultur budaya atau membangun lingkungan yang damai untuk mendukung agar lancarnya suatu strategi perusahaan tersebut. Lalu adalah yang terakhir, membuat struktur organisasi supaya hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan dapat terorganisir dengan baik. Untuk tahap ketiga adalah evaluasi. Nah, evaluasi ini ada beberapa bagian. Yang pertama adalah menganalisis semua faktor internal dan faktor eksternal. Yang kedua adalah menilai kerja atau menilai dari seluruh hal yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah pengambilan keputusan kedepannya akan seperti apa, itu ditentukan pada tahap akhir ini. Ini merupakan proses-proses dari pembentukan manajemen strategi. Hal ini merupakan sangat penting dan merupakan hal yang sangat signifikan untuk perusahaan atau manajemen strategi. Ya, yang terakhir adalah manfaat dari manajemen strategi. Manfaat manajemen strategi salah satunya, satu adalah memaksimalkan keuntungan untuk masa yang lebih dekat. Dua, meningkatkan profit kedepannya untuk periode selanjutnya. Yang ketiga adalah mengoptimalkan seluruh SDM yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi usaha tersebut. Yang terakhir adalah menekan risiko yang dimiliki atau yang menjadi suatu kelemahan perusahaan usaha tersebut. Itu merupakan penjelasan atau sedikit materi tentang manajemen strategi dari saya. Untuk selanjutnya saya akan berusaha mewawancarai salah satu seorang pembudidaya ikan lele di daerah saya ini. Selanjutnya, nah, saya akan mewawancarai salah satu pembudidaya ikan lele di daerah di sekitar ini. Nah, selamat sore Bapak. Nah, Sore. boleh disebutkan namanya siapa? Namanya Marjuki. Oke, saya di sini akan sedikit mewawancarai ya. Strategi apa yang digunakan Bapak untuk meningkatkan kualitas mutu pada pembudidaya ikan lele ini? Strateginya ya itulah, terutama air itu harus dijaga dengan baik. Terus nafsu makannya kurang, dikurangi banyak airnya, terus tambah air lagi gitu. Untuk pakan, nah itu ada pengaruh nggak Pak untuk faktor budidaya ikan lele? Ya pengaruh lah, umpamanya kalau pakannya nggak bagus ya berat badan lele berkurang. Nah, lalu untuk ancaman yang menjadi faktor ancaman dalam budidaya ikan lele itu apa Pak? Terutama burung, ular gitu. Kalau burung kan banyak di sini kan banyak burung, makanya dikasih itu apa, jaring-jaring kayak gitu untuk menjaga burung supaya nggak makan ikan gitu. Berarti burung itu sangat pengaruh gitu ya Pak ya untuk proses ikan lele ini ya? Oh pengaruh sekali no, soalnya burungnya ini kalau datang ratusan ya. Waduh, itu berarti ancaman yang sangat aneh Pak ya. Tapi kan sudah ada strategi untuk agar burung itu tidak semakin marak gitu di sini ya Pak. Ya masih berkurang lah, sudah berkurang banyak. Untuk selanjutnya apa peluang yang bisa diraih agar kedepannya lebih baik lagi? Yang terutama ya itulah menjaga kualitas lele, berat badan lele supaya untuk bisa mencukupi pasar gitu. Terutama kalau pasar kan sumbernya dari petani. Berarti itu harga pasar itu berawal dari harga petani ya Pak ya? Ya iyalah, kalau lelenya apa itu nggak bagus kan pengaruh juga. Oh gitu ya Pak ya. Itu berarti sangat penting sekali ya manajemen strategi bagi pembudidaya ikan lele ya Pak ya? Ya penting sekali lah. Ya, oke, itu sedikit saya wawancari pada Bapak. Terima kasih untuk waktunya dan semoga kedepannya lebih maju lagi dan lebih baik menyusun dalam strategi ini, bisa lebih terkembangkan lagi kedepannya. Amin. Itu dari saya dan dari Bapak Marjuki. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.